Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Ramadhani dengan NIM D502001111. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Karbon Quantum Dots yang didoping nitrogen dengan modifikasi tungsten trioksida terhadap efektivitas fotokatalitik. Dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT PhD IPM. Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Pendahuluan, pencemaran perairan dari air limbah menjadi salah satu masalah masyarakat yang sangat krusial, di mana pencemaran perairan ini mengakibatkan gangguan kesehatan para masyarakat yang tinggal di sekitar perairan tersebut. Limbah berbahaya berasal dari kegiatan industri yang menghasilkan 10.000 jenis pewarna. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mengembangkan suatu proses yang dapat mengurangi zat-zat limbah berbahaya. Salah satunya yaitu fotokatalitik. Mengapa demikian? Karena fotokatalitik memiliki keunggulan, yaitu tidak memiliki zat tambahan. Namun, memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa diaktifkan oleh sinar ultraviolet, sehingga ditambahkan bahan kimia tungsten trioksida, karena tungsten trioksida adalah fotokatalisis yang baik yang dapat digunakan di bawah iradiasi cahaya tampak, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap cahaya tampak. Selain itu, tungsten trioksida memiliki energi kita yang rendah dan ketahanan terhadap fotokorosi yang tinggi. Namun, tungsten trioksida memiliki efisiensi yang rendah untuk konversi energi cahaya, sehingga membutuhkan doping logam seperti karbon quantum dots yang didoping oleh nitrogen. Berikut merupakan state of the art dengan topik yang sama. Pada penelitian yang dilakukan Tian dan kawan-kawan dengan menggunakan bahan MCKD Ag2CO3 dengan metode hidrotermal didapatkan aktivitas fotokatalitik yang baik pada suhu 200 derajat Celcius untuk waktu 5 jam. Dari latar belakang yang dikutip dapat ditarik sebuah rumusan masalah antara lain. Yang pertama, apakah penambahan 4 konsentrasi NCED yang berbeda akan mempengaruhi aktivitas fotokatalitik? Yang kedua, bagaimana WO3 dapat mempengaruhi luas penyerapan cahaya tampak? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka dapat dituliskan tujuan penelitian antara lain yaitu pertama, mengkaji hasil dari kinerja fotokatalitik secara berulang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari WO3 pada perluasan permukaan cahaya tampak. Dengan ini, maka hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0, adanya pengaruh konsentrasi NCKD terhadap aktivitas fotokatalitik, dan H1, tidak adanya pengaruh konsentrasi NCKD terhadap aktivitas fotokatalitik. Penelitian ini dirancang selama 4 bulan dan akan dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang melibatkan satu parameter yang diuji yaitu konsentrasi NCKD. Lalu variabel terikat yang diukur adalah aktivasi fotokatalitik, lalu variabel kontrol yang diuji yaitu suhu dan waktu, serta variabel bebas yang digunakan yaitu konsentrasi NCKD dengan 4 konsentrasi yang berbeda. Berikut merupakan tahapan penelitian, dimulai dengan persiapan sampel, lalu dilanjutkan untuk mensintesis semua bahan. Ada 3 bahan yang perlu disintesis, yaitu sintesis struktur nanotungsten trioksida, sintesis karbon quantum dots yang didoping nitrogen, dan sintesis karbon quantum dots yang didoping nitrogen dengan tungsten trioksida, dan diakhiri dengan pengujian aktivasi fotokatalitik. Berikut merupakan cara kerja dari penelitian, dimulai dengan sintesis struktur nanotungsten trioksida. Pada langkah ini sebanyak 5,94 gram natrium tungstat dilarutkan dalam 175,5 ml Aquades. Kemudian diikuti dengan penambahan 4,5 ml larutan asam nitrat secara perlahan-lahan sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit, sehingga larutan akan berubah menjadi kuning muda. Lalu, larutan disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 jam. Endapan berwarna kuning muda dikumpulkan dan dicuci dengan etanol dan Aquades.
lalu dikeringkan kembali pada suhu 60 derajat Celcius, kemudian dipanaskan kembali pada suhu 600 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya, proses sintesis karbon kuantum dots yang dibapai nitrogen yang dibuat menggunakan metode hidrotermal sederhana. Pertama, 3 gram glukosa dan 6 gram urea dilarutkan dalam 20 ml aqueous. Kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam autoclave hidrotermal dan diberi perlakuan hidrotermal pada suhu 160 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah itu dibiarkan pada suhu ruangan. Kemudian larutan NCKD yang telah disiapkan dipisahkan dari partikel yang lebih besar dengan cara disentrifugasi pada kecepatan 4.500 rpm selama 10 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sintesis komposit NCKD dengan WO3. Pada langkah ini akan terbentuk komposit biner dan dengan memvariasikan konsentrasi NCKD dengan jumlah variasi 0,5, 1, 1,5, dan 2 mili yang nantinya dicampur dengan larutan sebelumnya secara magnetis dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius dalam oven. Berikut merupakan risk assessment. Bisa dilihat pada tabel, ada beberapa kemungkinan dan ada konsekuensi dari kemungkinan tersebut. Kemungkinan pertama yaitu pengambilan zat kimia dari lemari penyimpanan, dengan konsekuensi mengakibatkan keracunan, sesak nafas, iritasi mata atau kulit, luka bakar. Kemungkinan ini termasuk ke dalam high risk atau resiko yang besar. Kemungkinan kedua dan ketiga termasuk ke dalam moderate risk atau risk yang sedang. Berikut merupakan metode analisis data. Hasil perhitungan dianalisis menggunakan ANOVA sehingga didapat konstanta dari parameter yang diuji, seperti persamaan 1, dengan Y sebagai respon fungsi, A0, AI, AJ, dan AIJ sebagai estimasi koefisien yang dihasilkan, serta XI dan XJ merupakan variabel bebas. Analisis menggunakan ANOVA ini juga bisa diketahui efek dari variabel bebas yang telah diuji sebelumnya. Hasil perhitungan kemudian ditabulasikan untuk selanjutnya diolah menggunakan software SPSS. Berikut merupakan jadwal penelitian untuk bulan pertama, menyiapkan alat dan bahan serta pembuatan formula. Untuk bulan kedua, melanjutkan pembuatan formula serta pengujian formula. Bulan ketiga, melanjutkan pengujian formula dan pengambilan data. Serta bulan keempat, pengambilan data dan analisis hasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.